Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggiran kota Jakarta, terdapat sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Gudang itu kini hanya dijaga oleh seorang satpam yang bernama Aji. Aji adalah pria parubaya yang sudah bertahun-tahun menjaga keamanan di berbagai tempat. Malam itu, seperti biasa, Aji siap menjalankan tugas menjaga gudang sendirian. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar gudang menjadi semakin sunyi. Aji mulai berkeliling untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Di tengah patroli, dia merasa ada yang mengikutinya. Namun setiap dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Aji mencoba mengabaikan perasaan dan melanjutkan tugasnya. Namun, ketika dia melewati sudut gudang, dia mendengar suara bisikan yang sangat halus, seolah-olah ada yang berbicara kepadanya. Aji berhenti, mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, lampu di seluruh gudang berkedip-kedip dan mati. Aji terkejut dan segera mengeluarkan senter dari sakunya. Dengan cahaya senter yang terbatas, dia mencoba mencari saklar untuk menyalakan kembali lampu gudang. Dalam kegelapan, Aji merasa ada sesuatu yang bergerak di salah satu sudut gudang. Dia mengarahkan sinar senter ke sana. Dan untuk beberapa detik, dia melihat sosok bayangan hitam yang sangat besar. Namun, ketika dia mengedipkan mata, sosok itu sudah menghilang. Aji mulai merasa ketakutan, tapi dia menguatkan hati. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, atau mungkin efek lelah. Aji melanjutkan mencari saklar, namun setiap langkahnya dia merasa seperti diikuti. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya dia menemukan saklar yang menyalakan lampu gudang. Keadaan kembali normal, dan Aji merasa sedikit lega. Ketika dia berbalik, dia melihat sebuah bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong. Aji mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk mengikuti bayangan itu. Dia merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Apapun itu, dia harus tahu apa yang ada terjadi di gudang ini. Dia berjalan pelan, mengikuti jejak bayangan yang kini semakin sulit dilihat. Aji mencapai sebuah ruangan yang tempatnya sudah lama tidak digunakan, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Saat Aji memasuki ruangan itu, pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Aji mulai membuka pintu, tapi gagal. Dia terjebak di dalam. Di dalam kegelapan, Aji mulai mendengar suara bisikan lagi. Kali ini lebih jelas, seolah menyebut namanya. Aji berputar mencari sumber suara, dan tiba-tiba dia melihat sebuah boneka tua tergeletak di sudut ruangan. Boneka itu terlihat sangat lusuh dan mata boneka itu tampak mengikuti setiap gerakan Aji. Dia mendekati boneka itu, dan ketika dia hampir menyentuhnya, boneka itu tiba-tiba bergerak sendiri. Aji terkejut dan mundur beberapa langkah. Boneka itu kemudian berdiri dan mulai berbicara dengan suara serak. Aji, kamu tidak seharusnya ada di sini. Aji merasa ngeri, tapi dia tidak bisa bergerak. Boneka itu terus berbicara, mengungkapkan bahwa gudang ini pernah menjadi tempat pembantaian yang kejam puluhan tahun yang lalu. Dan roh-roh yang tinggal
tenang masih menghuni tempat ini. Aci mencoba berbicara, bertanya apa yang harus dilakukan. Tapi boneka itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Aci dalam keheningan yang mencekam. Saat itulah, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Aci keluar dari ruangan itu. Hatinya berdebar. Dia memutuskan untuk meninggalkan gudang itu. Tidak peduli apa yang terjadi. Dia berlari menuju pintu keluar. Tapi saat dia hampir sampai, semua pintu dan jendela secara misterius terkunci. Dalam keputusasaan, Aci berteriak minta tolong. Tapi tidak ada yang menjawab. Dia terduduk lemas, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Aji menoleh dan melihat. Di kejauhan sosok bayangan hitam bergerak mendekat ke arahnya. Dia terpaku di tempat. Teror memenuhi setiap inci tubuhnya. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Dan suara-suara bisikan menjadi semakin keras. Dalam detik-detik terakhir, Aji menutup matanya. Berdoa agar ini hanya mimpi buruk. Namun ketika dia membuka mata, apa yang dia lihat adalah kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Bayangan-bayangan itu kini mengelilinginya, dan suara bisikan itu kini berubah menjadi teriakan. Aji berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam oleh suara lain yang lebih kuat. Malam itu, Aji tidak keluar dari gudang tersebut. Ketika rekan-rekannya menemukannya, dia terduduk lemas di lantai. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat, seolah telah melihat sesuatu yang tak seorang pun bisa bayangkan. Kisah Aji menjaga gudang sendirian menjadi cerita di kalangan satpam dan penduduk sekitar. Mereka percaya bahwa gudang itu dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, dan Aji adalah saksi hidup dari teror yang mereka bawa. Terima kasih telah mendengarkan Misteri Malam Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.